Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan. Apakah umat muslim menyembah Ka'bah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mencari pada dasar hukum umat muslim yang paling utama, yaitu Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan diharuskan untuk menyembah Ka'bah? Silahkan mencarinya, pasti tidak akan terdapat ayat seperti itu. Tetapi ada ayat yang menyebutkan harus menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Tercantum pada Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yang memberi makan mereka dari rasa lapar dan memberi keamanan dari ketakutan. Lalu, buat apa atau apa fungsi dari Ka'bah? Ka'bah merupakan rumah suci sebagai pusat ibadah. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat berkumpul bagi manusia, dan bulan haram, Hadyu, dan Qalaid. Itu supaya kamu mengetahui, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ka'bah terletak di dalam Masjidil Haram. Masjid Al-Haram merupakan masjid terbesar di dunia yang terdapat di kota Mekah, Arab Saudi. Masjidil Haram merupakan kiblat umat muslim untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 149. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya hak dari Tuhanmu, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Kiblat, akar katanya Qibla, artinya menuju, ke arahnya, menghadap, atau arah. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 1087. Kiblat mempunyai pengertian arah kemana orang menghadap untuk melakukan ibadah. Jadi, Ka'bah merupakan kiblat umat muslim. Tidak hanya umat muslim saja yang mempunyai arah kiblat. Sebagai contoh, di Yerusalem, bangsa Yahudi selalu menghadapkan muka mereka ke arah Bukit Suci dari Bait Suci sewaktu mereka berdoa. Tetapi ada satu pertanyaan lagi. Kenapa umat muslim mencium batu hitam? Batu hitam yang dimaksud adalah Hajar Aswad, yaitu batu yang ditempatkan pada salah satu sudut Ka'bah. Kita coba perhatikan ilustrasi dari Ka'bah berikut ini. Ka'bah mempunyai 4 sudut atau 4 rukun. Di antaranya rukun Hajar Aswad, yaitu sudut di mana Hajar Aswad diletakkan. Rukun Syami, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Syam. Rukun Iraki, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Irak. Dan rukun Yamani, yaitu sudut yang menghadap ke negeri Yaman. Jadi, Hajar Aswad merupakan bagian dari Ka'bah. Mencium Hajar Aswad merupakan sunnah, yaitu suatu amalan atau cara beribadah yang diajarkan Rasulullah SAW.
Sesuai dengan hadis riwayat Sunan Tirmizi nomor hadis 784. Dari Jabir berkata, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Makkah, beliau masuk ke Masjidil Haram. Kemudian beliau menyentuh atau mencium Hajar Aswad, lalu berjalan ke arah kanannya, berlari-lari kecil 3 kali putaran, dan berjalan 4 kali putaran. Kemudian mendekati makam Ibrahim dan membaca, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lantas beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan posisi makam berada di antara beliau dan Ka'bah. Kemudian mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Lalu beliau pergi menuju ke Bukit Sofa. Saya kira waktu itu beliau mengucapkan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah merupakan syiar Allah. Umat Muslim tidak menyembah Ka'bah dan juga tidak menyembah Hajar Aswad yang merupakan bagian dari Ka'bah. Tetapi umat Muslim menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, sesuai dengan Quran Surat Al-Quraisy ayat 3, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika lumaghfirli ya ta'awalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Maaf kolom komentar pada video kali ini dimatikan karena pembahasannya terlalu sensitif. Jadi silahkan jika suka klik tombol like, atau jika tidak suka klik tombol dislike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.